Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore solih-solihah semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat puasanya, dan selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT. Amin. Solih-solihah, ayo hari ini kita sudah memasuki hari keberapa Ramadan? Iya, betul sekali. Hari ini sudah memasuki ke hari 24 Ramadan. Semoga solih-solihah dimudahkan puasanya dan bisa lancar sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Nah, sambil menunggu berbuka puasa, di sore ini Ustazah Vivi akan melanjutkan sirah Muhammad teladanku. Nah, solih-solihah, di hari yang kemarin anak-anak sudah mendengarkan kisah juga ya, Muhammad teladanku. Masih ingat nggak kemarin tentang apa? Iya, betul sekali. Di hari yang kemarin, Ananda semuanya sudah mengetahui tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, di hari ini Ustazah akan melanjutkan tentang ketulusan Bunda Khadijah. Nah, sudah siap menyimaknya? Oke, Ustazah akan lanjutkan. Ketulusan Bunda Khadijah. Di rumah, Bunda Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Muhammad pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati yang berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku," pinta Muhammad kepada Khadijah. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Khadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Khadijah, kenapa aku?" kata Muhammad. Kemudian Muhammad menceritakan semua yang terjadi. Beliau juga berkata bahwa ia takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Khadijah penuh sayang, "bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah tak akan mencemoohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain dan menghormati tamu, serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Nah, solih-solihah tersayang, kata-kata Bunda Khadijah tadi menuangkan rasa damai dan tentram di hati suaminya yang sedang gelisah. Bunda Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Bunda Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba, sekujur badannya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Nah, solih-solihah, sejak saat itu berakhirlah kehidupan tenang seorang Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah. Nah, pengorbanan sebagai seorang istri, Bunda Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci orang-orang kafir. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama Islam. Nah, Bunda Khadijah menukar semua segala miliknya, segala kekayaannya yang dipunyai Bunda Khadijah, yang kita tahu ya, Bunda Khadijah sangat kaya raya. Nah, dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau cicipi, nah Bunda Khadijah yakin dengan Nabi Muhammad
diangkat menjadi utusan Allah dan menjadi pengikut pertama Muslim, orang Islam. Nah, selanjutnya setelah Nabi Muhammad merasa letih, kemudian tertidur lelap, Bunda Khadijah menatap suaminya yang sedang tertidur pulas itu. Dilihatnya, suaminya tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Bunda Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya. Firman Allah dan malaikat yang indah, luar biasa. Semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan. Selanjutnya kita simak bersama tentang kabar dari Waraqah bin Naufal. Bunda Khadijah menatap suaminya yang sedang tertidur pulas itu. Dilihatnya, suaminya tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Bunda Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya. Firman Allah dan malaikat yang indah, luar biasa. Semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan. Demikian pikir Bunda Khadijah. Saat berpikir demikian, senyumnya mengembang. Namun, senyum itu segera menghilang. Berganti rasa takut memenuhi hati tatkala dibayangkan nasib yang bakal menimpa suaminya apabila orang-orang ramai menentang. Demikianlah pikiran bahagia dan sedih terus berganti-ganti dalam benak Bunda Khadijah. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada seorang bijak yang dipercayainya. Siapakah dia? Nah, Bunda Khadijah pun pergi menemui pamannya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta Nasrani yang jujur dan menceritakan semua yang didengarkan dari Muhammad. Bunda Khadijah menceritakan semua yang didengarnya tadi dari Muhammad kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar itu semua, Waraqah bin Naufal kemudian menekur sebentar, berpikir sebentar, begitu ya nak. Kemudian berkata, Maha suci ia, maha suci. Demi dia yang memegang hidup Waraqah, Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar, seperti yang pernah diterima Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah. Bunda Khadijah pulang, dilihatnya suaminya masih tertidur. Dipandanginya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Tiba-tiba, tubuh suaminya menggigil, nafasnya sesak, dan keringat memenuhi wajah. Apa yang terjadi? Nah, solih-solihah, anak-anak akan mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Nah, pada kisah Muhammad teladanku di hari esok. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, tadi Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwa suami Bunda Khadijah yaitu Muhammad menerima namus besar. Apa itu namus besar? Nah, anak-anak ada yang tahu? Nah, namus besar yang dimaksud oleh Waraqah bin Naufal itu berasal dari bahasa Yunani atau noms, artinya kitab undang-undang atau kitab suci yang diwahyukan. Namus bukan istilah Al-Quran, sebab Al-Quran menyebut istilah Taurat untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad nanti adalah nabi terakhir yang akan menerima Al-Quran dari Allah. Gitu ya nak ya. Nah, sekian kisah Muhammad teladanku dari Ustazah, terkhusus tentang ketulusan Bunda Khadijah dan juga kabar dari Waraqah bin Naufal. Nah, Ustazah cukupkan, semangat selalu puasanya, semoga dimudahkan, selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan dan
selalu dalam kebaikan. Nah, Ustazah akhiri anak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.